pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Jawi Wetan. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut beribadah di tempat ini, di gereja ini. Selamat datang. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan untuk minggu ini berkaitan dengan ibadah Natal dan Tahun Baru. Ibadah malam Natal pada hari Sabtu 24 Desember 2022 nanti akan diadakan satu kali ibadah dengan persembahan syukur perayaan Natal. Kemudian ibadah hari Natal pada hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 8 pagi, satu kali ibadah persembahan Minggu dan syukur perayaan Natal. Kemudian untuk ibadah malam Tahun Baru dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat, satu kali ibadah. Dan untuk ibadah Tahun Baru pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 dilaksanakan pukul 8 pagi, satu kali ibadah persembahan Minggu dan syukur Tahun Baru. Kemudian ada pengumuman dari Komisi Pokja Anak. Pagi ini dilaksanakan ibadah Minggu Anak jenjang batita sampai dengan madya. Oleh karena itu dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mengajak putra-putrinya bisa mengantar bagi jenjang batita di ruang batita sebelah ruang Kakes, untuk balita di ruang KPPM, Pratama di ruang Markus, dan madya di ruang Matius. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai dalam panggilan ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang ketiga dan keempat. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat dan surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, warga satwa bergembira, Raja kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diseru, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, bersama-sama kita memulai, kita datang ke hadapan Tuhan pada ibadah Minggu pagi ini. Saya undang Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adapun yang menjadi tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW yang bersamaan juga menjadi tema bulan Advent. Kewaspadaan di tengah pergumulan membuahkan kebaikan. Itu yang menjadi tema liturgis juga tema bulan Advent kita. Lalu yang menjadi tema khotbah yang akan bersama-sama kita pergumulkan dan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan hadir dalam setiap pergumulan gerejanya dan berkenan memberikan pemulihan. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan gerejanya dan berkenan memberikan pemulihan. Mari bersama-sama kita menyambut yang menjadi tema ibadah juga tema khotbah pada minggu pagi hari ini dengan menyanyi dari PKJ 105. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kelima. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera, naga-dai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjernih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Engkau mudah resah dengan sendirian, teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia tentunya kita menyadari bahwa sejatinya, hakikatnya kita adalah rapuh, kita adalah fana. Sebagai manusia, kita tidak bisa melepaskan kemelekatan diri kita dari dosa-dosa. Apapun itu, baik yang kita kira besar maupun kecil. Kadang dalam kehidupan sehari-hari, sering kita tidak sadar, salah satunya menyakiti hati orang yang menyayangi kita, atau menyakiti hati orang yang kita sayangi. Terlebih lagi,
kita belum mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita datang pada ibadah pagi hari ini bersama-sama mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun atasnya. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali datang ke hadapan Tuhan, memohon ampun, mengakui segala dosa kita dengan segala kerendahan hati. Mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mengakui segala dosa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa sejatinya sebagai manusia seringkali kami tidak bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sering kami menyakiti hati keluarga kami terkasih, hati orang yang kami sayangi, juga hati orang yang menyayangi kami. Juga terlebih lagi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami sadar bahwa kami belum semampunya dan sepenuhnya melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami jadikan dasar dalam kami melakukan setiap aktivitas, pekerjaan, kehidupan rumah tangga dan keluarga kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan diri, dengan penuh penyesalan, mengakui bahwa kami manusia yang berdosa dan penuh dengan kesalahan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Ketika kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, Engkau berkenan memberikan pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pengampunan-Mu Tuhan mentahirkan kami dari segala dosa kami dan juga memulihkan kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami dimerdekakan dari jerat dosa. Inilah Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Engkau mengampuni setiap orang yang bertobat dengan penuh penyesalan dan tidak lagi dan berjanji untuk hidup sesuai dengan seturut firman-Mu. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita, umat-Nya, dari segala dosa kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita menyambut yang menjadi berita anugerah, berita pengampunan dengan kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46. Kita nyanyikan bait kedua dan kelima. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang, sabdanya besertamu, di ngarai yang kelam,
dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Pimpin kami ya Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman yang akan tersampaikan oleh pelayan-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dahulu dengan memuji Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Adapun bacaan pagi hari ini yang pertama terambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Yesaya 35 1 sampai dengan 10. Yang demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Libanon diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa binatang buas, tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sebab sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan.
Untuk pembacaan yang kedua, kita akan membaca dari Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat 11 yang demikian. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Maranatha. Umat diundang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, pasal 11 ayat kedua hingga 11. Matius pasal 11 ayat yang kedua hingga 11. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara dalam hati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat pagi. Sehat nggih? Puji Tuhan. Kalaupun ada yang sedang tidak enak badan nggih, niki memang musimnya batuk-batuk pilek. Jadi saya juga memohon kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk tetap menjaga kesehatan nggih. Seperti biasa, monggo diberikan salam namaste dan senyuman terindah untuk kanan kiri, belakang dan depannya. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa nggih kalau kita membangun persekutuan pada pagi hari ini dengan perasaan yang sukacita, penuh senyuman, penuh gembira. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya menyiapkan properti dan juga ada di slide, monggo bisa ditampilkan Mas. Semoga ini kelihatan nggih yang di depan. Ini adalah gelas nggih Bapak Ibu, pasti sudah tahu kalau ini gelas. Pertanyaannya, gelas yang bagaimanakah ini? Dicermati dulu. Monggo kalau kurang jelas bisa lihat di slide. Mungkin yang di luar bisa dilihat di slide nggih. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih pikirkan pertama kali ketika melihat gelas ini? Apa niki isinya setengah separuh napa Bu? Separuh kosong, separuh air, atau separuh air dan kosong? Ilustrasi ini menjelaskan nggih, bagaimana cara kita menginterpretasikan suatu peristiwa atau kejadian nggih. Apa yang kita pikirkan pertama kali ketika kita melihat gelas ini, pertama kali melihat, oh itu gelas berisi setengah air penuh. Ketika fokus kita ke setengah air, berarti dalam kehidupan sehari-hari, cara kita berpikir, cara kita menanggapi sesuatu, merespon sesuatu terhadap kejadian, masalah hidup, lebih bernilai positif gitu. Atau mungkin lebih enaknya kita berusaha untuk bersyukur dalam segala hal. Isinya setengah air. Kalau fokusnya yang pertama kali berpikirnya tadi, oh gelas ini setengah kosong, fokusnya ke udara yang tidak terlihat, itu biasanya menginterpretasikan sebagai kita cenderung untuk melihat hal-hal negatif pertama kali dalam kejadian atau masalah atau pergumulan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin dapat tanggung jawab itu kok rasanya langsung waduh beban lagi, waduh nambah lagi. Atau mungkin kita mendahulukan mengeluh terlebih dahulu. Duh Gusti, kok hidupku seperti ini? Kok nggak selesai-selesai? Masalah kok datang terus menerus, kok nggak selesai-selesai? Itu kalau kita menginterpretasikannya, gelas ini setengah kosong atau berisi udara. Lalu bagaimana kalau yang memikirkannya, oh ya gelas itu berisi setengah air dan setengah kosong? Artinya kita belajar untuk melihat kehidupan kita itu apa adanya. Ya memang dalam kehidupan itu bahagia ada, sedih juga ada. Masa-masa yang menyenangkan ada, masa-masa yang menyedihkan juga ada. Tapi menjalaninya datar saja, gak ada gregetnya. Kayak ya sudah memang seperti itu, tapi tidak ada gregetnya, tidak ada semangatnya untuk melihat suatu kejadian atau peristiwa itu lebih positif, lebih belajar bersyukur. Saya taruh dulu nggih, takut pecah ini nanti, mengganti punya gereja soalnya. Bapak Ibu sekalian, pasti di sini juga ada banyak nggih yang sepuh-sepuh nggih, Adi Yuswo. Orang tua pasti pernah bercerita kepada cucu atau anaknya, dulu zaman Mbah Buyen gitu,
Pasti sering nggih ini cucu-cucu anak-anak sering mendengar ini, terutama ketika main atau mungkin berkunjung, apalagi kalau ada rumah mbah di desa gitu. Pasti sering mendengar dulu zamannya mbah sekolah itu jalan kaki, nggak ada listrik, jadi kalau malam itu harus pakai cublek lampu teplok itu. Lalu kalau sekolah itu nulisnya nggak di buku tapi di batu, jadi harus selesai besok dihapus, selesai dihapus. Zaman mbah dulu itu tidak ada internet seperti sekarang. Kalau telepon itu zaman dulu tuh ada yang kabel nggih, dan tidak semua orang punya telepon di rumah. Jadi kadang harus ke wartel dulu untuk telepon. Atau mungkin zaman warnet masih booming ya. Jadi mau internet aja harus pergi ke warnet. Itu zaman dulu, zaman biyen gitu. Kita sering mendengar cerita-cerita itu dari orang tua dan mbah-mbah kita. Lalu seringnya nggih, ini yang sering saya jumpai, tapi tidak selalu tapi sering kali saya jumpai. Biasanya itu jatuhnya sering membandingkan. Jadi membandingkan, menganggap situasi zaman dahulu itu sama mbah-mbah itu sulit sekali, berat sekali. Sekarang itu lebih mudah, aksesnya lebih mudah, lebih enak. Jadi dalam ucapannya itu membandingkan bahwa zaman dulu itu susah, sekarang itu lebih enak, lebih mudah, tidak seberat zaman dahulu. Sebenarnya nggih, kalau kita ambil nilai positifnya, zaman ketika cerita ini diungkapkan, sebenarnya mbah-mbah juga orang tua ini ingin mengajak kita yang zaman sekarang ini nggih untuk lebih bersyukur, lebih melihat sesuatu itu positif. Jadi enggak rebahan mulu ya anak muda ya, enggak rebahan mulu di kamar, scroll Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tapi belajar untuk bersyukur karena sekarang mudah, internet mudah, kita bisa menghubungi telepon saudara nan jauh, bisa pakai video call, telepon, lalu pergi-pergi juga ada kendaraan. Tidak seperti zaman mbah-mbah dulu. Itu nilai positifnya. Tapi kalau jatuhnya seperti membandingkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar kehidupan zaman sekarang ini saat ini itu jauh lebih mudah dibanding kehidupan zaman dahulu? Kalau jatuhnya membandingkan, kita sampai pada pertanyaan apakah benar kehidupan pada zaman dahulu dan mbah-mbah dulu itu jauh lebih sulit dan lebih berat dari kehidupan kita di zaman sekarang yang banyak akses dan lain sebagainya. Sebenarnya setiap zaman ya kita perlu menyadari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih bahwa setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Setiap zaman punya konteksnya masing-masing. Zaman sekarang mungkin terlihat lebih mudah, terlihat aksesnya gampang. Tapi biasanya kita harus melawan yang tidak terlihat itu. Kita melawan yang biasanya di sosial media, anonimus yang cenderung suka menghakimi tapi tulisannya saja. Atau kita juga harus berperang untuk berita-berita hoax. Kita harus tahu mana yang berita hoax, mana enggak yang berita hoax. Nah, ini adalah kita menyadari bahwa setiap zaman punya tantangannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Sehingga kita perlu menyadari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa tidak dibenarkan kalau kita mengukur suatu zaman itu terlihat lebih berat atau lebih mudah. Apakah ada orang lain yang tidak jauh lebih menderita daripada saya gitu? Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari merasa bahwa aduh Gusti, masalahku ini paling berat, aku manusia yang paling punya masalah paling berat di dunia ini, masalahku lebih berat daripada manusia-manusia lain. Manusia lain gak ada apa-apanya, masalahku yang lebih berat Tuhan. Sehingga itu membuat kita cenderung menghakimi orang lain, menjudge orang lain, menganggap orang lain tidak lebih menderita daripada kita. Itu nopo nggih? Kalau misalnya kita interpretasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menyikapi masalah pergumulan kehidupan kita sama seperti bagaimana kita melihat gelas tadi.
kita melihatnya setengah air, setengah kosong, atau setengah air dan setengah kosong. Artinya kita juga perlu belajar Bapak Ibu sekalian untuk tidak gegabah, tidak ceroboh menilai kondisi zaman atau perasaan orang-orang yang hidup berdasarkan pemikiran kita pribadi, berdasarkan apa yang kita kira benar, atau mungkin bahasa lebih susahnya pikiran subjektif pribadi. Jadi, kalau menurutku ini benar, berarti orang lain yang tidak sesuai dengan pemikiranku itu salah, karena aku yang paling benar sesuai pemikiranku. Itu contoh salah satunya. Nah, rupanya Yohanes Pembaptis juga pernah mengalami ini. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan 11, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya pergi kepada Yesus untuk menanyakan di ayatnya yang ketiga, kita bisa baca, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jadi Yohanes Pembaptis ini menitipkan pesan kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis sedang dipenjara. Jadi dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung. Jadi dia menitipkan pesan kepada murid-muridnya untuk menanyakan, sebenarnya apakah benar Tuhan Yesus itu adalah Mesias atau bukan? Nah, ini timbul pertanyaan, lah kok bisa Yohanes Pembaptis berpikir seperti ini? Padahal kalau kita baca perikop sebelumnya, Yohanes Pembaptis sendirilah yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang selama ini dinantikan bangsa Yahudi. Bahkan dalam pembaptisan di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis melihat sendiri secara langsung bagaimana Allah mengurapi Tuhan Yesus Kristus melalui peristiwa turunnya burung merpati di hadapannya. Ini bisa dibandingkan, monggo bisa dibaca di Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kalau Yohanes Pembaptis sudah yakin, sudah melihat sendiri, lah kok masih menanyakan? Maksudnya apa? Nah, rupanya Yohanes Pembaptis masih mempunyai pemikiran pada zaman itu, pemikiran Yahudi, bahwa yang dimaksud konsep Mesias, Mesias itu adalah orang yang memimpin reformasi politik dengan membebaskan bangsa Israel dari belenggu penjajahan bangsa Romawi. Jadi Mesias, raja orang Yahudi, dia adalah orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Karena Yohanes Pembaptis, kita harus tahu konteksnya juga bergumul dengan sangat berat, karena dia berada dalam penjara di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Jadi dia berharap Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dia dari penjara itu. Tapi sayangnya Tuhan Yesus datang bukan untuk Mesias dengan konsep yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tapi seluruh umat manusia, umatnya yang percaya kepada Allah. Lalu kalau dilihat lagi gitu, loh kok seolah-olah Tuhan Yesus kok tega ya membiarkan kawan sekerjanya Yohanes Pembaptis ini kok tidak diselamatkan, kok menderita seorang diri dalam penjara. Poinnya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Poinnya bukan Tuhan Yesus sengaja membiarkan Yohanes Pembaptis, bukan. Tapi poinnya adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa seorang utusan tidak terburu-buru mengira penderitaan yang dia hadapi itu adalah sebuah hambatan, penghalang dirinya untuk berkarya demi nama Tuhan. Jadi seolah-olah Yohanes Pembaptis merasa bahwa dia sangat menderita. Penderitaan dia untuk memberitakan firman Tuhan itu jauh lebih besar daripada pemberitaan-pemberitaan yang lain. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada Yohanes Pembaptis bahwa ya memang itulah bagian memikul salib. Itulah penderitaan yang harus dia tanggung sebagai hamba Allah. Itu penderitaan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis adalah sarana bagi dirinya untuk berpengharapan dalam Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menjawab bukan dengan
jawaban yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu menyelamatkan Yohanes Pembaptis, mengeluarkannya dari penjara pada penjajahan Romawi nggih. Tapi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa seorang Mesias tidaklah seharusnya menuruti keinginan pribadi orang per orang yang hanya memikirkan kehidupannya sendiri, yang ingin bebas dari penderitaannya sendiri tanpa memikirkan penderitaan orang lain. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa kedatangannya ke dunia ini untuk memberi kebebasan dan pemulihan dan kebaikan untuk semua orang, untuk penderitaan semua orang. Jadi bukan hanya untuk Yohanes Pembaptis saja, tapi untuk semua orang. Itulah makna kedatangan Yesus sebagai Mesias ke dunia ini. Sehingga kalau dengan logika seperti ini nggih, tidaklah bisa seorang Yohanes Pembaptis itu berpikir bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang paling menderita daripada hamba Tuhan yang lain. Kemudian Yohanes Pembaptis mendikte nggih, memerintahkan, mendorong Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat karya sesuai keinginan Yohanes Pembaptis. Karena Mesias bukanlah milik Yohanes Pembaptis seorang. Karena Mesias dimiliki semua orang, dan Mesias datang untuk membawa pemulihan bagi semua orang. Ini bisa dibaca di ayat yang kelima nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan Yesus ingin menegaskan, menguatkan Yohanes Pembaptis bahwa jangan kecewa. Memang itu penderitaan yang harus dia tanggung dan tetap senantiasa berpengharapan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kadang nggih kalau kita sedang bergumul berat, masalah hidup banyak, datang terus menerus kok enggak berhenti-berhenti gitu nggih. Itu sebenarnya maksud Tuhan apa toh? Maksud Tuhan apa toh mengizinkan ini semua terjadi? Dan ya benar, memang penderitaan, masalah kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita, rasa sakit yang kita alami, itu memang Tuhan kehendaki. Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita umatnya untuk tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi dewasa, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari, karena ini berkaitan dengan Advent, selalu berjaga-jaga dan waspada menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia. Penderitaan itu perlu ada Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan ini, karena penderitaan itu ya bagian dari kehidupan. Kehidupan syarat akan penderitaan, rasa sakit, ujian, dan apapun itu. Dan Tuhan menghendaki itu terjadi dalam kehidupan setiap orang, bukan hanya kita saja. Setiap orang pasti mengalami masalah hidup, pasti mengalami rasa sakit, juga penderitaan. Supaya apa? Supaya kita manusia memiliki pengharapan kepada Allah. Supaya kita berharap. Kalau kita tidak menderita, kalau kita tidak sakit, kalau kita tidak ada pergumulan, ya hidup kita begitu-begitu saja. Kita tidak berharap, kita tidak yakin bahwa Allah selalu menyertai kita, selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan kita yang pertama juga, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10, bangsa Israel, kesaksian Nabi Yesaya nggih Bapak Ibu sekalian, itu diajak untuk merenungi perjalanan kehidupan mereka mengalami penderitaan nggih akibat pembuangan. Nabi Yesaya ingin mengatakan kepada umat Israel bahwa di balik hukuman yang sedang Israel jalani, Allah menyiapkan keselamatan bagi mereka. Bahwa Allah hadir dalam penderitaan yang Israel alami. Tidak dibiarkannya Israel berjalan dalam penderitaannya seorang diri. Bahkan dalam hukuman yang dijalani, masa-masa pembuangan yang dijalani oleh Israel, Allah hadir. Allah ikut menderita dan Allah menjanjikan keselamatan untuk Israel. Yakobus juga dalam suratnya mengatakan bahwa bersabarlah dalam penderitaan. Penderitaan itu terjadi karena tugas-tugas sebagai pelayan Tuhan, dan penderitaan bukan akibat dari dosa, ya Bapak Ibu sekalian. Penderitaan bukan akibat dari dosa. Jadi jangan sampai kita melabeli orang lain kalau terlihat menderita, oh itu kan dosanya banyak itu, salahnya banyak itu. Tidak.
penderitaan bukan akibat dari dosa. Penderitaan bukan karena mereka tidak setia kepada Allah, tapi Allah memang mengizinkan penderitaan itu terjadi dan bisa terjadi pada siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Tadi pertama, kita berpengharapan. Lalu yang kedua, kita meneladani apa yang telah diteladani oleh nabi-nabi, nggih, berpengharapan, lalu tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia berpengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini, ini juga akhir tahun, biasanya kita flashback kehidupan kita selama setahun belakangan ini. Mungkin kita pernah menghadapi krisis yang sama seperti yang dialami Yohanes Pembaptis, terpenjara dan menderita. Atau mungkin kita pernah berpikir, padahal saya sudah melayani Tuhan ya, padahal saya sudah rajin ke gereja, padahal saya sudah memberikan persembahan, persepuluhan yang cukup. Padahal saya tidak pernah bolos ke gereja, tidak pernah bolos doa, tidak pernah bolos membaca Alkitab, selalu menolong orang, selalu berbuat baik. Tapi kenapa? Kok saya tetap dapat masalah ya? Tapi kenapa kok saya tetap menderita? Tapi kenapa saya kok Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Cara kita merespon masalah, setiap masalah pergumulan sama seperti gelas tadi. Apakah kita meresponnya melihat setengah air, setengah kosong, atau setengah air dan kosong? Artinya, apakah dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjalani dalam pergumulan gitu, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adil kok? Tuhan pasti akan menolong saya. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri? Jika Tuhan tampaknya tidak memenuhi harapan kita pada saat ini, Tuhan bukan meninggalkan kita. Jadi kalau ada doa yang belum terjawab, bukan Allah tidak meninggalkan kita, bukan Allah tidak mendengar doa-doa kita. Tapi karena Allah melihat jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita doakan. Bapak Ibu sekalian, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang, kita perlu ingat seperti tadi, bukan kita sendiri yang mendapat masalah. Jadi jangan merasa bahwa kita orang yang paling menderita di dunia ini. Kita adalah orang yang paling berbeban berat di dunia ini. Semua orang punya masalah. Semua orang punya pergumulannya masing-masing. Semua orang punya bebannya masing-masing. Semua orang memikul salibnya masing-masing dan punya perjuangannya masing-masing. Tetapi seberat apapun masalah kehidupan kita, jangan pernah melupakan, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu bahkan ikut menderita, ikut merasakan sakit dalam pergumulan masalah kita. Jadi ketika kita sakit nih, Allah itu juga merasakan sakit. Allah berbela rasa atas rasa sakit kita. Dan pada akhirnya Allah selalu menyertai kita dan kita dikuatkan untuk tetap berpengharapan kepada Allah. Dan ketika kita berpengharapan, ketika kita yakin, ketika kita percaya kepada Allah, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah itu akan membuat kita jauh lebih dewasa, jauh melihat sesuatu hal lebih bijaksana, dan pada akhirnya kita dijanjikan untuk mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tanggal 11 Desember ini juga mungkin Bapak Ibu melihat postingan di Instagram bersamaan dengan HUT Sinode GKJW ke-91. Dan kita semua bagian dari GKJW, Bapak Ibu. Baik yang zaman mbah-mbah kita di zaman dahulu, ataupun kita yang sekarang tengah berjuang ini. Dan setiap zaman punya masalahnya masing-masing. Begitu juga dengan GKJW, begitu juga dengan kita. Dan juga bersamaan kita pada minggu kali ini merayakan dan memperingati masa Advent minggu ketiga, Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama kita tetap berpengharapan dalam masa penantian Kristus ini, dalam masa Advent ini. Marilah kita percaya apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bukan karena memang itu akibat dari dosa kita dan kesalahan kita, bukan. Tapi memang Tuhan menghendaki itu terjadi
untuk suatu karya yang lebih besar. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita umatnya, pribadi lepas pribadi secara personal, dan Tuhan memulihkan persekutuan GKJW dalam perjalanan ke depannya masih jauh. Mari Bapak Ibu sekalian kita renungkan ini sambil merenungkan menghayati masa Advent ketiga. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa nggih. Jadi mari kita menghayati sampai merayakan kelahiran Kristus yang pertama ke dunia ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetap berpengharapan, tetap percaya karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Umat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dapat diakhiri. Bersama-sama kita merespon yang menjadi perenungan kita pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita menaikkan syafaat kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali ketika kami diperhadapkan dalam permasalahan hidup, ujian-ujian hidup, pergumulan kehidupan serta penderitaan yang begitu sangat menekan kami, Tuhan, kami jadi lupa diri. Kami merasa bahwa kami satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini. Sehingga kami melupakan bahwa dalam penderitaan kami sekalipun Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Allah turut ikut merasakan rasa sakit, rasa sedih, rasa pedih yang kami alami, Tuhan, ketika kami harus menjalani proses masalah-masalah ujian hidup juga pergumulan, Tuhan. Kuatkanlah kami, Tuhan, dalam setiap apapun pergumulan dan masalah hidup yang tengah kami hadapi saat ini. Kuatkan kami, Tuhan, teguhkan kami, sehingga kami selalu dapat berpengharapan kepadamu, Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Rencana Tuhan selalu indah untuk kami, Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami percaya, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang akan menolong kami menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kami, sehingga pada akhirnya nanti kami melihat pelangi kasih-Mu, kami mendapatkan pemulihan diri kami, dan kami dapat memahami ternyata ini maksud Tuhan dari setiap pergumulan yang Tuhan kehendaki dan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk warga yang sakit, untuk Bapak Ibu Matsari, untuk Bapak Ibu Sadu Sumanto, untuk Bapak Rujito, Bapak Ibu Suwandi, Bapak Ibu Sader Mosir, Ibu Clara, Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sih Kinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswono, Bapak Bambang Suryantoro, dan juga Ibu Rini, Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami yang tengah menderita rasa sakit, Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, baik melalui obat-obatan medis yang mereka konsumsi ataupun perawatan medis yang mereka jalani. Dan kiranya juga dalam rasa sakitnya, kiranya mereka dikuatkan dan diteguhkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menyertai mereka bahkan dalam rasa sakit yang mereka alami. Dan kiranya Tuhan berikan pemulihan mereka step by step, Tuhan, langkah demi langkah, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan bersama-sama dapat berkumpul dengan kami di sini membangun persekutuan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga Adi Yuswo, ya Tuhan, di tengah usia yang sudah senja, tidak mudah lagi, tapi kami percaya Engkau tetap memakai mereka untuk menjadi sarana kesaksian-Mu yang nyata di dunia ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berikan kepada mereka, warga Adi Yuswo, kesehatan selalu, dan juga Tuhan kiranya jauhkan dari pikiran, kekhawatiran yang berlebihan, gelisah yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Tuhan tambahkan rasa sukacitanya, dan kiranya Tuhan teguhkan hati mereka, dalam hati mereka, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka ketika mereka lahir ke dunia ini, bahkan dalam usianya yang sudah tidak muda lagi, di usia sudah senja, bahkan di tengah keterbatasan fisik yang mereka alami, Tuhan, Allah selalu menyertai mereka hingga pada akhirnya ketika kami semua kembali kepadamu. Kami juga berdoa untuk yang tengah merayakan ulang tahun perkawinannya, Tuhan. Kiranya ketika merayakan ulang tahun perkawinan, mereka selalu diingatkan bahwa merayakan di tahun kesekian, Tuhan, adalah
sebuah proses di dalam rumah tangga mereka, proses dalam keluarga yang mereka bangun. Dan di tengah prosesnya itu Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menyertai mereka dalam setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan juga keluarga mereka. Dan kiranya itu juga menjadi semangat untuk kedepannya selalu tetap berpengharapan kepada Tuhan, selalu tetap mendasarkan Allah sebagai landasan rumah tangga dan keluarga yang mereka bangun, Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang tengah merayakan ulang tahun kelahiran. Kiranya di tengah usianya yang bertambah 1 tahun, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih bijaksana. Tuhan berkati selalu kesehatan mereka ya Tuhan. Dan kiranya di tengah usianya yang baru, Tuhan percayakan bertambah 1 tahun lagi usia bagi mereka. Mereka dapat menjadi sarana Tuhan untuk kesaksian-Mu yang nyata di dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang tengah mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik untuk kami. Maka kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah mencari pekerjaan, kiranya mereka mendapatkan pekerjaan yang Engkau kehendaki. Di mana ketika mereka bekerja, di tempat itulah mereka dapat menjadi saksi-Mu, menjadi lilin terang bagi lingkungan di sekitar pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami Tuhan, di tengah-tengah kesibukan akhir tahun, kiranya Tuhan selalu berikan kami kesehatan. Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas, deadline, job desk, dan tanggung jawab dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan juga Tuhan jadikan kami salah satu lilin terang-Mu yang menerangi di lingkungan sekitar pekerjaan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang menempuh studi pendidikan mulai dari bangku PAUD bahkan sampai universitas ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dalam proses studi pendidikan mereka. Tuhan berikan berkat, hikmat, dan kebijaksanaan-Mu, sehingga dalam proses studi mereka tidak hanya mereka berkembang secara akademis Tuhan, tapi secara emosional. Mereka dapat belajar akademis yang dipelajari di sekolah dengan sebaik-baiknya dan juga bijaksana menyikapinya itu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mampukan mereka untuk menyelesaikan setiap tugas, pekerjaan rumah, juga ujian-ujian Tuhan di akhir tahun ini. Tuhan mampukan untuk mereka semua menyelesaikan semuanya itu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkasih yang tengah mencari pasangan hidup. Kami percaya Engkau tahu apa yang sepadan untuk kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, pasangan, partner hidup yang sepadan. Maka terjadilah Tuhan sesuai kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan pasangan hidup kepada saudara-saudari kami terkasih ini yang sepadan, yang seturut kehendak-Mu, yang dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sinode GKJW yang pada hari ini merayakan HUT ke-91 tahun. Sudah 91 tahun lamanya GKJW berproses dalam pelayanan Tuhan. Dan kedepannya kiranya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong dalam setiap problematika permasalahan hidup, tantangan-tantangan yang akan dihadapi Sinode GKJW ke depannya, terutama dengan perkembangan zaman yang teknologi sungguh maju seperti sekarang Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menolong Sinode GKJW Tuhan ke depannya dalam setiap tantangan pergumulan Sinode ini, sehingga Sinode GKJW dapat menjadi salah satu persekutuan teladan bagi lingkungan di sekitarnya, juga bagi persekutuan gereja-gereja lainnya. Kami berdoa untuk gereja kami terkasih GKJW Jemaat Talun. Kiranya Tuhan berkati setiap kegiatan ibadah rapat yang terjadi di dalam GKJW ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan Natal yang sudah direncanakan, panitia-panitia yang sudah terbentuk. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan memberikan kemudahan untuk kami semua orang yang Engkau percayakan Tuhan mengemban tanggung jawab dalam merayakan Natal-Mu Tuhan di tahun 2022 ini. Tuhan berikan kemudahan hingga hari hanya nanti. Kami juga berdoa untuk pelayan-Mu, setiap orang yang mempercayakan dirinya untuk menjadi pelayan-Mu secara sukarela di GKJW Jemaat Malang. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kebijaksanaan, dan Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Dan dalam pelayanannya kiranya didasarkan hanya sebagai pengabdian hidup kepadamu.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang terkasih yang akan menghadapi tahun politik. Kiranya Tuhan selalu sertai selalu kerusuhan-kerusuhan atau apapun yang terjadi yang mengancam pada tahun politik tersebut. Kiranya Tuhan tetap menjadi satu-satunya penolong yang menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya tetap menjadi satu ya Tuhan dan tidak terpecah belah. Kami juga berdoa untuk pemerintah mulai dari RT hingga presiden, setiap orang yang Engkau percayakan untuk duduk di bangku tersebut. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada mereka sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan didasarkan untuk kebaikan bersama warga negara Indonesia. Inilah Tuhan, syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan kami akan mengakhiri syafaat kami dengan menyanyikan doa sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh bab 12 ayat 17a, yang demikian firman-Nya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji dari Kidung Jemaat 415 bait pertama sampai ketiga. Gembala baik bersulinglah
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari hadapan Tuhan dengan perasaan penuh damai dan sukacita. Mari senantiasa tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. PKJ 251 kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, menguatkan, dan mendewasakan saudara-saudari sekalian umat Tuhan, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin. KJ 472 bait yang pertama.